Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita sudah sampai di part yang keempat, di mana di part yang keempat ini kita akan melakukan proses duplikasi agar kalian bisa membuat lebih dari satu pertanyaan. Oke, agar kalian tidak penasaran, kita langsung saja cekidot. Oke, pada part yang keempat ini kita akan belajar menduplikasi. Yang pertama yang kita lakukan di part yang keempat ini yaitu kita duplikasi terlebih dahulu ya dari slide kedua sampai slide kelima. Kemudian setelah itu nanti kita ubah pertanyaannya, kemudian kita ubah lagi pilihan jawabannya, dan kemudian kita setting lagi di bagian animasinya. Itu adalah pekerjaan yang akan kita lakukan di part yang keempat ini. Oke, yang pertama kita duplicate dulu slide-nya ya. Pertama di sini kita duplicate dulu dari slide 2 sampai slide 5. Cara menduplicate-nya pertama bisa diklik dulu dari slide yang kedua ya. Kemudian setelah itu tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik di slide kelima. Nah, setelah itu nanti dari slide kedua sampai slide kelima nanti dia akan keblok secara otomatis seperti ini. Nah, setelah slide-nya keblok nanti bisa ditekan Ctrl D di keyboard ya. Nah, setelah itu barulah langkah selanjutnya adalah kita ganti pertanyaannya. Oke, sekarang kita coba ganti pertanyaannya terlebih dahulu ya. Oke, ini sebagai contoh, apakah nama ibu kota Italia, sumpama ya, Italia. Oke. Nah, kemudian di sini kita berikan jawabannya. Ya, katakanlah di sini Athena. Oke, kemudian di sini selain Athena, ini katakanlah di sini Roma. Oke, kemudian di sini ada Madrid. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada Lisbon. Ya. Lisbon. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita tentukan jawabannya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah Roma ya. Nah, pertama ini kita atur lagi linknya ya. Jadi ketika nanti diklik Roma, maka dia akan masuk ke slide 8 ya. Oke, pertama kita klik dulu di bagian jawaban yang Roma ini ya. Kemudian klik menu action. Kemudian hyperlink to, kemudian pilih slide titik-titik ya. Kemudian setelah itu kita pilih yang slide 8. Kalau sudah di oke, kemudian ini nanti di oke lagi. Nah, selebihnya ini nanti karena ini jawaban yang salah, maka nanti ketika diklik dia masuk ke slide yang slide 7 ya. Itu maka nanti dia masuk ke slide 7. Nah, ini bisa kita action ya. Kita bisa pilih lagi menu action, kemudian pilih slide titik-titik. Oke, kemudian kita pilih yang slide 7. Oke, kemudian ini juga sama ya, untuk jawaban yang salah di action, kemudian pilih slide titik-titik, kemudian pilih yang slide 7. Nah, kemudian ini di oke lagi, kemudian setelah itu ini yang terakhir ya, action lagi, kemudian ini slide titik-titik. Dan masuk lagi ke slide 7 kalau sudah di oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita atur di bagian nominalnya ya. Nih di nominalnya di sini. Oke, ini kalau kita play ya. Nah, ini kalau kita play, ini yang berkedip masih di angka 1 juta ya. Nah, sedangkan kita inginnya yang berkedip itu yang ada di angka 5 jutanya. Nah, caranya ini kita bisa nonaktifkan dulu ya. Kita bisa nonaktifkan dulu animasi yang ada di angka 1 juta ini. Ya, caranya kalian bisa klik ya, klik di sini ya, di teks bukan di teksnya ya, tapi di shape-nya ya. Klik di shape-nya, kemudian klik menu animation ya, kemudian pilih lagi animation pane. Oke. Nah, kita bisa cari animasinya ya. Di sini animasinya yang ini ya. Nah, ini bisa kita remove terlebih dahulu animasinya. Nah, oke. Kemudian kita klik di bagian yang 5 juta ya. Kemudian kita add animation, kemudian pilih yang fill color.
Oke, nah setelah itu baru kita repeat ya. Ini klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih timing. Oke, ini startnya kita bisa pilih with previous. Kemudian repeatnya di sini kita bisa pilih yang until end of slide. Kalau sudah di oke. Nah, kemudian ini bisa kita play. Nah, setelah di play nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah itu ini jangan lupa juga diganti ya. Nah, ini jangan lupa juga diganti. Oke, halo friend ya. Saya mau tanya. Nah, ini pertanyaannya diganti, apakah nama ibu kota Italia. Nah, kemudian di sini ceritanya ini friend-nya menjawab ya, atau temannya menjawab, jawabannya Roma. Roma bro ya. Oke, boleh kita di sini tambahin ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa di bagian ask to audience-nya, di persentasenya ini juga dirubah ya. Oke, tadi pilihannya apa saja tuh tadi? Oke, di sini ada Athena, Roma, Madrid, Lisbon ya. Oke, di sini kita ganti. Oke, di sini ada Athena. Kemudian di sini Roma. Kemudian di sini Madrid. Dan yang terakhir ada Lisbon ya. Lisbon. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ininya mau diganti boleh tidak? Oh, boleh, silakan ya. Katakanlah kita nggak ingin 50% ya, tapi kita pengennya 60%. Boleh, silakan, ini boleh diganti jadi 60% seumpama ya. Oke, 60%. Nah, ini bisa bisa lebih diperpanjang lagi ya. Nah, 60%, kemudian di sini tuh bisa 20. Oke, kemudian di sini tuh bisa kita ganti jadi 10 seumpama. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini jangan lupa ya tombol back-nya. Untuk tombol back-nya jangan lupa diganti lagi linknya ya. Klik di tombol back-nya, kemudian kita klik menu insert, kemudian pilih action. Oke, kemudian hyperlink to-nya kita bisa pilih slide titik-titik, kemudian kita pilih yang slide ke-6 ya. Oke, pertanyaan kedua yaitu ada di slide yang ke-6. Jadi kita pilih yang slide ke-6 ya. Nah, kalau sudah diklik OK, kemudian kita klik OK lagi di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau sudah ini kita tes ya. Kita coba tes. Oke, apakah nama ibu kota Italia? Oke, di sini kita coba tes. Oke, ini sudah nyala. Oke, kita coba pilihan bantuannya. Oke, kemudian kita coba pilih monofriend-nya. Oke, ya ini letaknya belum tepat ya. Nanti kita geser. Oke, kemudian ini kita coba klik. Oh, ya, ini masih belum ya. Nah, ini linknya masih belum keganti. Nah, sekarang kita ganti untuk link untuk pilihan bantuan ask to audience ya di yang pertanyaan kedua ya. Ini kita ganti linknya. Oke, action. Oke, kemudian di sini hyperlink to-nya pilih slide titik-titik. Oke, berarti ini ngelink ke slide 9 ya. Nah, ini linknya ke slide 9. Sudah di oke. Nah, ini kemudian ini jangan lupa ditutup lagi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita geser lagi ke sebelah sini. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba tes lagi ya. Sekarang kita coba tes lagi. Kita klik yang 50-50. Oke, dua jawaban yang salah sudah hilang. Kita coba klik yang monofriend. Oke, sudah bisa ya. Nah, kemudian kita coba klik yang ask to audience. Oke, sudah betul ya. Kalau sudah, ini tinggal kita back. Oke ya. Kemudian kita jawab Roma. Oke ya, jawabannya benar ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ini tinggal kita duplicate lagi ya dari slide 6 sampai dengan slide 9. Jadi kita klik dulu di slide ke-6, kemudian tahan tombol shift di keyboard, kemudian kita klik di slide yang ke-9 ya. Itu nanti dia secara otomatis akan ngeblok dari slide 6 sampai slide 9. Setelah slide 6
sampai slide 9 sudah keblok seperti ini, tinggal kita tekan Ctrl D di keyboard. Iya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian di sini langkahnya sama aja ya. Oke, langkahnya sama aja. Ini kalau sudah keduplikat seperti ini, tinggal yang pertama kita ganti dulu pertanyaannya ya. Oke, kita ganti dulu pertanyaannya di sini. Oke, katakanlah di sini kita cari pertanyaan yang mudah aja ya. Apakah nama mata uang Malaysia seumpama ya, sebagai contoh ya. Maka nama mata uang Malaysia ya. Nah, di sini bisa kita pilih jawabannya. Tanggalah di sini dolar ya. Oke, kemudian di sini itu ringgit. Oke, kemudian di sini pound sterling seumpama ya. Pound sterling, kemudian di sini ada peso. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini juga jangan lupa ya, ini diganti ya. Nah, ini jangan lupa diganti di bagian monofriend-nya ya. Pertanyaannya apakah apakah nama mata uang Malaysia? Oke, jawabannya ringgit, bro ya. Atau kalau mau ngecoh juga boleh ya, tidak ada masalah ya gitu. Atau kalau mau ngecoh nggak masalah, katakanlah di sini untuk yang monofriend kita bikin salah ya. Oke, jawabannya katakanlah di sini peso ya, peso seumpama ya. Nah, seperti itu. Oke, ini bikin salah nggak masalah. Nah, setelah itu kita ganti ya di bagian animasinya yang sebelah sini. Oke, karena ini pertanyaan ketiga itu nominalnya adalah 25 juta. Jadi untuk yang animasi yang ada di sini ini bisa kita ganti ya. Jadi kita nonaktifkan dulu. Jadi ini di remove dulu animasinya. Oke, kemudian kita klik di sebelah sini ya. Kita klik di sebelah sini, kemudian seperti biasa kita ke menu animations ya, kemudian add animation, kemudian pilih lagi yang fill color. Oke, nah setelah itu baru kita repeat ya. Setelah itu kita repeat, oke, di bagian animation pane ya, ini klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih timing. Oke, kemudian ini startnya kita bisa pilih with previous, kemudian repeatnya kita bisa pilih yang until end of slide. Kalau sudah diklik OK. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini untuk link jawabannya juga jangan sampai lupa ya. Ini ini jawabannya adalah ringgit ya. Oke, ini jawabannya adalah ringgit. Kita klik menu insert, kemudian action. Oke, kemudian hyperlink to, kemudian pilih slide. Nah, sekarang untuk yang slide jawaban benar di sini ada di slide ke-12. Berarti di sini kita pilih yang slide ke-12. Oke, kalau sudah di OK, kalau sudah di OK lagi. Nah, kemudian sisanya ya, ini sisanya adalah jawaban yang salah ya. Jadi ini kita bisa klik action lagi, kemudian hyperlink to, kemudian slide ya. Nah, kemudian untuk jawaban salah di sini ada di slide yang ke-11. Jadi kita pilih yang slide 11, kemudian diklik OK, kemudian kita klik OK lagi. Ini juga sama ya, di action, oke, hyperlink to, slide titik-titik, oke, kemudian pilih lagi yang slide 11. Oke. Nah, sama ini juga ya, yang terakhir ini juga hyperlink to-nya, slide titik-titik, dan pilih yang slide 11. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bagian Ask to Audience ya, ini jangan lupa diubah linknya ya. Kita klik di sebelah sini, kemudian klik action ya, kemudian hyperlink to, kemudian slide titik-titik. Oke, ini masuknya ke slide 13. Nah, jangan lupa di slide ke-13-nya ya, ini harus diganti ya pilihan jawabannya.
Oke, slide 13-nya diganti pilihan jawabannya. Di sini jawabannya ada dolar, ringgit, pound sterling, dan peso. Oke, di sini jawabannya ada dolar, ya. Dolar, kemudian di sini ringgit. Kemudian di sini ada pound sterling. Oke, dan yang terakhir ada peso, ya. Nah, ini sebagai contoh, katakanlah untuk dolar ini cuman 10% ya. Nah, ini untuk dolar, ini katakanlah ini hanya ada 10% penonton yang memilih dolar, ya. Nah, kemudian di sini juga ada 10%, oke. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, dan ini ada 70 umpama ya. Nah, ya. Oke, setelah itu ini untuk tombol back-nya, juga jangan lupa di action ya. Oke, di sini pilih lagi yang slide titik-titik. Oke, berarti nomor 3 ya. Pertanyaan ketiga itu ada di slide ke-10, berarti kita pilih di sini slide yang ke-10. Oke, kalau sudah di oke lagi. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita boleh untuk posisinya ini juga boleh kita tukar ya. Kan dari tadi posisi jawaban yang benar ada di sebelah sini terus. Nah, ini boleh kita tukar ya. Oke, katakanlah ini kita tukar dengan peso ya. Nah, nggak masalah ya. Jadi nanti ketika di klik 50-50 nanti jawaban yang hilang adalah pound sterling dan peso ya. Gitu. Nah, kalau sudah ini bisa kita play. Oke, kalau ini kita coba tes. Iya. Nah, kemudian di bagian menu friend-nya. Oke, nggak masalah ya, ngecoh nggak masalah ya. Gitu. Nah, kemudian kita coba yang ask to audience. Oke, kita kalau sudah di back, iya, ya kurang lebih seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, jadi di sini saya tidak sampai 5 pertanyaan ya, gitu karena sebetulnya sama saja cara-caranya. Ya, ini tinggal tinggal ini duplicate lagi, terus kemudian diganti lagi pertanyaannya, hyperlinknya diganti lagi, animasinya juga diganti lagi ya. Intinya sama aja ya. Jadi saya tidak di sini tidak bikin pertanyaan sampai 5 ya. Jadi saya cukupkan sampai di 3 pertanyaan saja. Nah, sebagai akhir untuk pertanyaannya ya, di sini kita bisa tambahkan satu slide lagi ya. Kita bisa tambahkan satu slide lagi di sini, yaitu slide finish ya. Gitu, slide Anda berhasil ya, nanti keterangannya ya. Gitu. Oke, di sini bisa kita ganti dulu backgroundnya. Oke, kita pilih gradient fill. Oke, kemudian di sini kita atur lagi di sini untuk gradasinya ya. Nah, ini di bagian type kita bisa pilih patch. Nah, kemudian ini untuk di stop satunya kita bisa pilih yang warna orange ya. Oke, kemudian di stop yang 2 kita bisa pilih warna biru tua. Oh, sorry, warna ungu ya, bukan biru tua ya. Saya ganti aja deh, warna ungu. Nah, oke, kemudian di stop 3 baru diganti warna biru tua. Oke, dan stop 4 baru saya pakai warna hitam. Iya, kurang lebih seperti ini. Kita atur di sini. Ya, oke, itu kali ya. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih tag saja ya, di insert word art. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih pakai yang agak cerah aja warnanya. Oke, kita tulis di sini selamat Anda berhasil ya. Selamat Anda berhasil. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita buat satu tombol lagi di sini. Harus di-insert dulu pakai shape ya. Nah, pakai shape. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita ambil tombol ya, kita kasih warna hitam tombolnya. Nah, kemudian diklik kanan, kemudian pilih edit text. Di sini keterangannya exit.
tekan tombolnya. Nah, ini kita blok, kemudian kita perbesar fontnya. Oke, kita bisa perbesar, katakanlah di sini ya cukup 60 ya. Nah, kemudian untuk exit itu actionnya bisa end show ya. Di insert, action, kemudian pilih hyperlink to, pilih lagi yang end show. Iya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah oke. Kita coba tes. Oke, exit. Iya. Oke. Nah, oke. Itu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk ini masih ada satu lagi ya. Jangan lupa untuk yang di slide Anda benar. Nah, ini nih ya. Nah, untuk yang di slide Anda benar ini jangan lupa diberikan link ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk yang di slide keempat ini ya, link nextnya itu adalah ke slide 6 ya, gitu. Kita klik menu action, oke, kemudian hyperlink to, kemudian pilih slide titik-titik ya. Nah, kemudian ini linknya ya, atau hyperlinknya itu masuk ke slide yang ke-6. Kalau sudah oke, kalau sudah ini oke lagi. Nah, kemudian di slide ke-8 ya, slide ke-8 ini dia ngelink ke slide 10 ya. Itu karena pertanyaan ketiga ada di slide ke-10. Di action, hyperlink to ya, kemudian pilih slide titik-titik, kemudian kita pilih yang slide 10 ya, slide pertanyaan kedua ya. Oke, kalau sudah ini oke lagi. Kemudian yang terakhir itu ada di slide ke-11. Nah, untuk slide 12 ya. Nah, slide 12 maksudnya ya. Jadi di slide 12 ini nanti dia ngelinknya ke slide 14 ya. Diklik di menu next-nya, kemudian action, hyperlink to. Oke, kemudian pilih slide titik-titik, kemudian ini slide 14 atau slide yang terakhir. Sudah oke, kemudian ini oke lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang di part yang keempat ini ya. Jadi saya tidak membuat sampai 5 pertanyaan, jadi saya cukupkan sampai 3 pertanyaan saja agar videonya tidak terlalu panjang juga ya. Gitu. Nah, kemudian setelah ini nanti silakan bisa kalian cek ya, cek apakah linknya sudah benar semua atau belum ya. Oke, saya cukupkan untuk di part yang keempat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.